Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Bahasin. Pada kesempatan kali ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu transformasi geometri. Nah, di kesempatan kali ini tiba saatnya untuk contoh soal beserta dengan pembahasannya. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Saya akan kasih contoh dari awal terlebih dahulu ya, dari translasi ya. Kita coba mulai dari soal yang pertama. Bayangan dari titik A 2,-4 jika ditranslasikan oleh T 3,1 adalah. Oke, jelas di sini permintaan soal adalah mencari bayangan ya. Coba kita uraikan dulu apa saja yang diketahui dalam soal itu. Ya, tentunya di sini ada titik awal, X-nya adalah 2. Kemudian Y-nya adalah negatif 4. Ya, yang ditanyakan sudah jelas, yaitu bayangan titik A. Bayangan titik A-nya berada di koordinat berapa gitu kan ya. Nah, langsung saja yuk kita jawab, tentunya dengan konsep dasar daripada translasi itu sendiri, yang mana bayangan titik A artinya kita akan mencari koordinat X aksen dengan Y aksen ya. X aksen dengan Y aksen itu diperoleh dari mana? Dari titik asal XY yang ditambahkan dengan nilai pergeseran itu sendiri ya, yaitu di sini AB. Nah, oke, berarti di sini kita tambahkan ya, diketahuinya itu ada yang terlewat, maaf. Nilai pergeserannya A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 1. Oke, berikutnya tinggal kita proses di sini ya. Untuk mendapatkan bayangannya X aksen Y aksen adalah dari titik awal 2,-4 kita jumlahkan dengan nilai pergeserannya yaitu 3 dan 1. Maka di sini menghasilkan berapa? 2 tambah 3 5 dan negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Nah, di sini jadi kita peroleh ya bayangannya titik A itu, atau kita sebut sebagai A aksen, berada di koordinat 5,-3. Nah, ini teman-teman hasil untuk soal yang pertama. Ya, bisa dikatakan ini soal dasar sekali dari translasi. Nah, soal berikutnya di nomor 2. Di nomor 2 ini mulai ada sedikit variasi ya. Variasinya di mana tujuan akhirnya adalah bukan mencari bayangannya di sini. Justru di sini yang belum diketahui adalah nilai pergeserannya ya, tapi nanti divariasikan lagi. Yang ditanyakannya adalah nilai dari 3A ditambah 2B itu sendiri ya. Oke, kita coba saja ya. Seperti biasa, uraikan apa saja yang diketahui dalam soal. Titik awal di sini ada titik B ya. Titik B berarti koordinat X-nya berada di 9, kemudian koordinat Y-nya berada di negatif 2. Dilanjutkan di sini juga diketahui hasil bayangannya ya. Bayangannya berarti X aksen. X aksennya adalah negatif 4, kemudian Y aksennya berapa di situ? 3 ya. Y aksennya 3. Kemudian yang ditanyakan sebetulnya kita larinya ke nilai pergeserannya, tapi nanti divariasikan di situ nilai dari 3A ditambah 2B ya. Nah, kita bisa menjawab ini kalau sudah mengetahui berapa nilai pergeserannya atau nilai A dan B-nya. Oke, langsung saja kita jawab. Konsepnya seperti apa kalau seperti ini? Sama tentunya, dasarnya dari rumus yang tadi seperti nomor 1. Cuma nanti kita ada sedikit variasi di proses perjalanannya ya. Yuk langsung saja. Konsep awalnya bahwa bayangan X aksen dan Y aksen diperoleh dari mana? Dari titik asal X, Y yang ditambahkan dengan nilai pergeseran A, B-nya. Nah, di sini kan nanti kita bermain di sini ya. Uraian di sini artinya apa?
X aksen itu akan diperoleh dari apa? Dari X ditambah dengan A. Sedangkan nanti Y aksen itu diperoleh dari mana? Dari Y ditambah dengan B. Nah, kita sudah jelas. Yang kita cari di sini tentunya adalah nilai A dan B-nya ya. Nah, langsung saja kita proses dulu. Yang pertama, X aksennya berapa di sini? X aksennya ada negatif 4 ya. Berarti di sini negatif 4 itu sama dengan X-nya berapa? X-nya 9. Kita substitusi 9 ditambah dengan A yang kita cari. Gitu kan? Nah, berarti nanti diperoleh berapa di sini? A-nya. Nah, A-nya berarti pindah ruas ya. 9-nya ke sini, negatif 4 dikurangi 9 sama dengan A. Jadi kita peroleh A-nya berapa? Negatif 13. Nah, kita sudah peroleh nilai A-nya adalah negatif 13. Berikutnya kita proses untuk yang Y aksen. Y aksennya berapa di sini? Ya, nanti mungkin saya tandain di sini. Nah, ini untuk yang mencari A ya. Sekarang kita cari B. Dari sini Y aksennya kita ketahui 3 sama dengan Y-nya itu negatif 2 dan B-nya yang akan kita cari. Sama halnya yang tadi ya, berarti kita sisakan B di sini. Negatif 2-nya pindah ruas menjadi positif 2. Sehingga B itu diperoleh berapa? Ya, 5, betul sekali. Kita sudah dapat nilai A-nya negatif 13 dan nilai B-nya adalah 5. Sehingga nanti dapat disimpulkan di sini yang diminta adalah nilai berapa? 3A ditambah 2B. Ya, kita substitusi saja. 3 A-nya adalah negatif 13 ditambah 2 B-nya adalah 5. Kita hasilkan berapa? Negatif 39 ditambah dengan 10 sehingga hasilnya adalah negatif 29. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 ya dari soal translasi yang sudah divariasikan. Oke. Berikutnya yang ketiga. Nah, di sini kita akan coba yang ketiga itu mungkin secara level naik lagi ya. Kenapa? Karena di sini objeknya bukan lagi berupa titik tapi berupa garis. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dari soal-soal sebelumnya. Bayangan dari garis 2x min 3y ditambah 5 sama dengan 0 oleh translasi negatif 3,1. Sebetulnya proses pengerjaannya sama saja rumusnya dengan yang tadi. Mungkin nanti kita nggak punya titik awal, itu perbedaannya ya. Jadi diketahui di soalnya di sini adalah objek awalnya berupa garis 2x min 3y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian ada nilai translasinya ya, berarti A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah 1. Yang ditanyakan bayangan tentunya. Nah, bayangannya berapa di sini ya? Bayangannya gimana? Oke, kita jawab seperti biasa. Rumus dasar dari translasi apa? X aksen, Y aksen diperoleh dari titik awal ditambah dengan nilai pergeseran. Ini konsep dasarnya ya, rumus yang kita pakai sama. Hanya saja nanti perbedaannya di sini. Nilai X dan Y-nya kita tidak ganti dengan angka atau dengan nilai koordinat karena kita balik lagi objeknya bukan lagi titik tapi sudah garis. Ya, lalu gimana? Ya, kita tetap saja menuliskan X dan Y-nya tetap berupa variabel XY, tidak kita ubah. Oke, kita lanjut ya. X aksen, Y aksen diperoleh. Nah, di sini X dan Y-nya tetap kita tulis ditambah dengan nilai pergeserannya berapa? Negatif 3 ya, dan B-nya adalah 1. Nah, nanti di sini kita hasilkan ya. Kita hasilkan apa? X aksen itu diperoleh dari apa? Dari X ditambah negatif 3 berarti X min 3. Nah, untuk Y aksennya diperoleh berapa? Y plus 1. Nah, di sini letak perbedaannya karena X dan Y-nya kita tidak ganti dengan nilai. Nah, setelah ini
Ya, kita balik lagi ke persamaan awal. Persamaan awal itu berupa 2x min 3y plus 5 sama dengan 0. X di sini tidak ada aksennya, artinya x biasa. Nah, ini perlu kita ubah bentuk dulu ya, supaya menjadi bentuk persamaannya x sama dengan. Ya, kita pindahkan saja konstanta negatif 3-nya ke sebelahnya, sehingga nanti diperoleh x itu sama dengan x aksen plus 3. Karena ini min 3 pindah ke sini jadi positif 3. Sedangkan y pun sama, y-nya yang ditinggalkan, positif satunya pindah jadi negatif 1, sehingga diperoleh y aksen min 1. Nah, nanti ini yang kita gunakan untuk disubstitusikan ke garis awal ya. Jadi setelah ini kita apa? Substitusikan, substitusi ke garis awal. Garis awalnya apa di situ? Ada 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita ganti bahwasanya x itu nilainya sama dengan x aksen plus 3. Maka kita ganti nanti 2-nya kita tetap tulis gitu ya. Kemudian x-nya kita ganti nilainya dengan x aksen plus 3 dikurangi 3, y-nya apa nilainya di sini? Y aksen min 1. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Kita jabarkan di sini. 2 kali dengan x aksen, 2x aksen. 2 kali 3 plus 6. Kemudian min 3 dikali y aksen, min 3y aksen. Min 3 kali min 1, positif 3 ditambah 5 sama dengan 0. Tinggal kita urutkan ya, dari yang punya variabel dulu di depan, dari x dulu ya. 2x aksen dikurangi 3y aksen. Nah, konstantanya kita gabungkan, 6 tambah 3 9, 9 tambah 5 14, berarti plus 14 sama dengan 0 ya. Nah, nanti kesimpulannya di sini, ini kan kita udah akhir di sini nih, tinggal kita simpulkan bayangannya ya. Jadi bayangannya adalah, nah di akhir itu tinggal kita hilangkan aksennya ya. Tadinya 2x aksen min 3y aksen plus 14 sama dengan 0. Kita buang aksennya menjadi 2x min 3y plus 14 sama dengan 0. Oke, nah ini hasil bayangannya ya teman-teman ya. Bayangannya adalah 2x dikurangi 3y ditambah 14 sama dengan 0. Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh soal untuk refleksi. Ya, refleksi. Ini contoh soal yang pertama untuk refleksi. Ada titik E dengan koordinat min 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, memiliki bayangan di titik mana gitu kan. Nah, oke, kita uraikan. Di sini yang diketahuinya ada titik asal, berarti X-nya negatif 2, Y-nya adalah 6 ya. Kemudian juga diketahui cermin. Cerminnya siapa di situ? Ya, cerminnya adalah Y sama dengan min X. Nah, perlu diingat ya, seperti di video sebelumnya, ketika yang menjadi cermin adalah Y sama dengan min X, maka hasil bayangannya apa di situ? Nah, di situ perlu diingat ya, karena di sini yang ditanyakannya adalah bayangan titik E di situ. Bayangan titik E-nya berapa? Nah, coba kita jawab. Nah, diingat-ingat, ketika cerminnya Y sama dengan min X, bayangannya apa? Oke, di sini saya ulang ya. Yang jadi cermin itu adalah garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah apa? Min Y, min X. Tinggal kita tulis saja. Titik awalnya di sini berapa koordinatnya? X, Y-nya min 2,6, gitu kan? Tinggal kita substitusi, berarti kita peroleh di sini. Jadi bayangannya adalah min Y. Y-nya berapa di sini? Y-nya adalah Y-nya 6, berarti min Y adalah kita tulis min 6, min X. X-nya berapa? Negatif 2. Karena di sini min X berarti min 2, maka dia menjadi positif 2. Nah, ini bayangannya ya, tinggal disubstitusikan saja ke
rumus sininya, bayangannya min Y, min X. Nah ini adalah bayangannya, min 6,2. Oke, itu ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Lanjut di soal nomor 2. Nomor 2 masih sama, objeknya berupa titik ya, hanya beda cermin saja di sini. Ya, diketahuinya awal tentunya titik P berada di negatif 3,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti kalau garis X sama dengan 5 itu di rumusnya adalah yang garis X sama dengan K. Ya, nilai konstantanya adalah 5. Maka koordinat bayangannya titik awal P berarti koordinat X awalnya adalah negatif 3, Y nya adalah 6. Yang menjadi cerminnya siapa? Cerminnya adalah garis X sama dengan 5. Nah berarti nanti kita bisa tambahkan di sini K nya adalah 5 ya, dari tadi ya, di sini dari awal sini. Oke, kita punya tambahan K-nya 5. Yang ditanyakan bayangan juga, bayangan titik P-nya ya. Berarti P aksennya berapa? Titik P. Gitu. Nah, kita jawab. Jawabnya sini ya. Kita jawab di sini. Sama seperti halnya tadi. Saya uraikan dulu, yang menjadi cermin adalah garis, kita anggap rumus awal ini ya, X sama dengan K. Dengan K nya tadi saya udah tambahkan di sini 5. Kemudian kalau garis Y X sama dengan K itu yang menjadi bayangannya siapa? Bayangannya itu diperoleh karena ini kaitannya dengan sumbu X, maka yang berubah adalah di X nya nanti di sini. Rumusnya apa? 2K min X gitu ya, 2K min X, Y. Nah nanti komponen Y nya tidak berubah, tinggal kita ambil dari nilai awalnya berapa dia ya. Jadi di sini simpulkan, jadi bayangannya adalah, kita substitusi di sini ya, apa, 2K, K nya berapa di situ 5, berarti 2 kali 5 dikurangi nilai X nya. X nya di sini adalah negatif 3. Karena kita kurangi dengan negatif, maka dia akan menjadi positif 3, Y nya adalah 6. Nah sehingga kita simpulkan bayangannya atau P aksennya itu adalah 2 kali 5 10 ditambah 3 13,6. Nah ini hasilnya ya untuk bayangan titik P nya. Dan yang terakhir saya contohkan dalam refleksi ini ketika objeknya berupa persamaan ya, sama halnya di translasi tadi. Konsep dasarnya sama, nanti kita di tahap akhirnya tinggal disubstitusikan ke garisnya. Nah kita uraikan, yang diketahuinya adalah objeknya berupa garis di sini ya, karena yang diminta adalah bayangan dari garis Y sama dengan 3X plus 7 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah oke, kita uraikan ya, garis awalnya apa objeknya? Y sama dengan 3X ditambah 7. Kemudian yang menjadi cermin adalah garis X sama dengan 4. Maka bisa disimpulkan nilai K nya adalah 4. Oke, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan bayangannya ya, bayangannya gimana? Oke, kita jawab. Berarti kita jabarkan dulu dari cermin yang diketahui ya. Kita tahu bahwasannya ketika cerminnya itu adalah garis X sama dengan K, nah dan K nya itu adalah 4 ya, garis X sama dengan K ya. Di sini saya tulis X sama dengan K ya. K nya kita udah tulis di sini, K nya adalah 4. Kemudian maka mendapatkan hasil bayangannya apa? Sama dengan yang tadi ya, 2K min X, Y. Nah itu tinggal kita substitusikan seperti biasa. Kalau objeknya berupa garis, maka komponen X dan Y nya kalian jangan ubah. Seperti itu ya. Nah kita jabarkan di sini, substitusikan 2K, K nya adalah 4, berarti 2 dikali 4 dikurangi X nya tetap karena objeknya berupa garis, Y nya juga di sini tetap ya.
Sehingga nanti di sini 2 kali 4 8 ya. 8 min X, Y. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasanya ini kan artinya X, Y ya komponennya ya. Sehingga diperoleh X aksennya itu sama dengan 8 min X. Bayangan X-nya ya. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. 8-nya min X-nya pindah ke kiri. Jadi kalau min pindah jadi plus, X sama dengan 8 min X aksen. Ini yang nanti bakal kita substitusikan ke garis awal. Nah, sama yang keduanya berarti komponen Y-nya tetap ya. Y aksennya itu dapat Y juga. Ya berarti sama saja. Y itu sama dengan Y aksen. Nah, langkah terakhir tinggal kita lakukan substitusi ke garis awal. Garis awalnya apa di situ? Kita punya Y sama dengan 3X plus 7 gitu ya. Nah, kita substitusi. Y-nya itu apa tadi nilai Y-nya? Y sama dengan Y aksen. Berarti Y aksen sama dengan 3. X-nya berapa? 8 min X aksen. Maka kita ganti X-nya menjadi 8 min X aksen ditambah 7. Kita jabarkan. Y aksen sama dengan 3 kali 8 24, 3 kali min X aksen berarti min 3X aksen ditambah 7. Dijabarkan yang sama-sama konstanta. Kita peroleh Y aksen sama dengan 24 ditambah 7 berapa? 31. Ya boleh yang punya variabel dulu ya, berarti min 3X aksen 24 ditambah 7-nya adalah plus 31. Nah, ini tinggal kita simpulkan ya. Jadi bayangannya adalah tinggal kita buang aksennya ya. Apa jadi? Y sama dengan min 3X plus 31. Nah, ini hasil bayangannya. Oke, itu contoh daripada refleksi yang objeknya berupa garis. Nah, buat teman-teman tetap pantengin terus ya channel Bahas In-nya, karena di episode berikutnya saya akan bahas lagi untuk contoh rotasi dan dilatasi. Untuk kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.